Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Halo Kak Halo Sarda. Sarta, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan materi yang berjudul Theoretical Framework and Hypothesis Development. Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teoritis memiliki peran yang sangat penting karena menjadi landasan konseptual yang menghubungkan teori dengan variabel-variabel yang diteliti. Sementara itu, pengembangan hipotesis merupakan langkah sistematis untuk merumuskan dugaan sementara yang diuji melalui proses penelitian. Tanpa keduanya, penelitian akan hilang arah dan dasar ilmiah yang kuat. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Eh, di sini ada anggota dari kelompok 3. Pertama ada saya sendiri yaitu Adinda Rindu Darakinanti dengan NIM 2023 12 11 010. Lalu ada rekan saya Kairza Rizky Amalia dengan NIM 2023 12 11 029. Lalu ada Justin Anandia Wibisana dengan NIM 2023 12 11 013 dan Fani Sulistiani dengan NIM 2023 12 11 066. Next. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 materi. Yang pertama itu ada kerangka teoritis, yang kedua ada variabel, lalu bagaimana teori dihasilkan, dan yang terakhir ada pengembangan hipotesis. Next. Yang pertama, ada definisi kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan dasar dalam penelitian, khususnya penelitian deduktif. Mengapa? Karena penelitian deduktif berasal dari teori yang sudah ada, lalu kemudian diturunkan menjadi hipotesis yang akan diuji di lapangan. Eh, Definisinya yaitu kerangka teoritis adalah dasar dari hipotesis deduktif penelitian karena itu adalah dasar dari hipotesis yang akan dikembangkan. Pengembangan kerangka teoritis sangat penting dalam deduktif, pengujian teori, dan kausal penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2014, kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dalam membangun kerangka teori, terdapat adanya sebuah proses. Jadi, kerangka teoritis itu bisa kita ibaratkan sebagai peta konsep yang menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori yang sudah diakui secara ilmiah. Dari sinilah nantinya kita bisa menyusun hipotesis secara logis, bukan berdasarkan asumsi pribadi. Dalam membangun kerangka teori, ada prosesnya dan tidak bisa langsung jadi. Jadi kita perlu mengkaji konsep, membaca literatur, dan memahami hubungan antar variabel secara sistematis. Di sini ada proses membangun kerangka teori, ada 3 prosesnya. Yang pertama itu ada memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif teori. Lalu yang terakhir, ada datang dengan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Next. Selanjutnya ada kerangka teoritis.
Pertama, kita harus memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model penelitian. Artinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan masing-masing dari variabel. Lalu, fungsi kerangka teoritis yaitu memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian, sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Dari kerangka teoritis, kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan. Selain itu, kerangka teori juga membantu kita untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian secara teoritis, yang artinya sebelum diuji secara empiris, kita sudah mempunyai gambaran jawaban berdasarkan teori yang ada. Dari kerangka teori ini, kemudian hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori tersebut valid atau tidak. Mengembangkan kerangka teoritis yang baik sangat penting untuk memeriksa masalah yang diselidiki. Kerangka teoritis melibatkan identifikasi jaringan hubungan antara variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah apapun. Penting untuk memahami arti variabel dan apa jenis variabel yang berbeda. Dari kerangka teori ini nantinya dapat kita kembangkan menjadi sebuah hipotesis yang bisa diuji. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis lahir dari kerangka teori. Lalu kerangka teori juga membantu kita untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Jadi kita jadi tahu mana saja variabel yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, dan bagaimana pola hubungannya. Dengan kata lain, tanpa kerangka teori, penelitian akan menjawabkan secara ilmiah. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kerangka teori. Eh, Menurut Sugiono pada tahun 2014, terdapat langkah-langkah untuk teori sebagai yang pertama itu ada tetapkan nama variabel yang diteliti jumlah variabel. Kita harus ketahui dulu terlibat dalam penelitian kita. Lalu yang kedua, cari sumber bacaan buku, contohnya buku, kamus, ensiklopedia, skripsi, atau disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan cari definisi pada setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber-sumber lainnya. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu kita harus memilih definisi yang paling sesuai dengan konteks penelitian kita. Lalu ada baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Jadi, mendeskripsikan teori yang sudah dibaca dengan bahasa kita sendiri, tetapi tetap mencantumkan sumbernya. Ini penting untuk menghindari plagiarisme. Lalu yang terakhir ada mendeskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber bacaan yang diikuti atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Jadi,
Penyusunan kerangka teori membutuhkan ketelitian, kemampuan analisis, serta pemahaman literatur yang baik. Next. Ada selanjutnya ada variabel. Variabel yaitu segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Menurut F.N. Carlinger, variabel sebagai sebuah konsep yang mempunyai nilai yang bermacam-macam. Suatu konsep dapat diubah menjadi suatu variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Contoh dari variabel ini bisa seperti motivasi belajar, kepuasan kerja, atau kinerja karyawan. Semua itu bisa beda-beda nilainya tergantung pada individunya masing-masing. Lalu, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah besaran yang bisa diubah dan selalu berubah sehingga mempengaruhi kejadian dari hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel ini, kita bisa menghitung apa saja yang masih dibutuhkan. Dengan memahami variabel yang baik, maka kita dapat menyusun penelitian yang lebih terarah, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis variabel. Menurut Sugiono, tahun 2014 menyebutkan bahwa hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama itu variabel terikat atau dependent variabel. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menggambarkan variabel dependen, terus menjelaskan keberagamannya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat adalah variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak. Lalu yang kedua ada variabel bebas atau independent variabel. Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Lalu variabel bebas atau variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel independen baik dalam cara yang positif maupun negatif. Nah, artinya jika terdapat variabel bebas atau independen, maka juga akan terdapat variabel terikat. Dan dengan setiap unit kenaikan variabel bebas ada kenaikan atau penurunan variabel terikat. Lalu yang ketiga, mengenai variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Sebagai contoh, hubungan suami istri akan semakin kuat dengan hadirnya anak dalam pernikahan mereka dan akan menjadi renggang jika ada pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan tersebut.
Lalu selanjutnya ada variabel moderator atau moderating variabel. Variabel moderator yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu selanjutnya ada variabel antara intervening variabel. Variabel antara adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi suatu hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup atau panjang pendeknya umur. Hal ini menjelaskan adanya variabel antara, yaitu berupa gaya hidup seseorang, eh, antara variabel penghasilan dengan gaya hidup. Terdapat variabel moderator yang berupa budaya lingkungan tempat tinggal. Next. Lalu pada gambar ini saya akan menjelaskan mengenai model variabel intervening atau mediator dalam penelitian kuantitatif. Secara umum, model bagian atas menunjukkan bahwa variabel independen X tidak hanya mempengaruhi variabel independen Y secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi melalui variabel yang ketiga disebut intervening atau mediator yang dengan mediator itu disebutnya M. Nah, pada bagian bawah gambar ditampilkan jalur pengaruh yang lebih rinci. Yang pertama, terdapat jalur dari variabel independen ke mediator yang dilambangkan dengan koefisien alfa. Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap M. Yang kedua, terdapat jalur dari mediator ke variabel dependen yang dilambangkan dengan beta. Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh M terhadap Y. Yang ketiga, eh, terdapat jalur langsung dari variabel independen ke variabel dependen yang dilambangkan dengan gamma prime. Ini disebut sebagai pengaruh langsung. Selanjutnya, dalam model mediasi terdapat tiga jenis pengaruh. Yang pertama, pengaruh langsung, yaitu gamma prime yang merupakan pengaruh X terhadap Y tanpa melalui mediator. Lalu yang kedua, pengaruh tidak langsung, yaitu hasil perkalian alfa dikali beta. Ini menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y melalui mediator. Lalu yang ketiga, ada pengaruh total, yaitu jumlah dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Dirumuskannya itu sebagai pengaruh total sama dengan gamma prime ditambah alpha dikali beta. Artinya total pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen terdiri dari kombinasi jalur langsung dan jalur mediasi. Jika memasukkan mediator nilai gamma prime menjadi tidak signifikan, maka terjadi mediasi penuh atau full mediation. Namun jika gamma prime masih signifikan tetapi nilainya mengecil, maka terjadi mediasi parsial atau partial mediation. Model ini sangat penting dalam penelitian karena membantu menjelaskan bagaimana dan melalui mekanisme apa suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Next. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting, yaitu bagaimana teori dihasilkan. Teori itu tidak muncul dari opini, teori dibangun dari observasi, penelitian sebelumnya, logika ilmiah, dan tinjauan pustaka. Setelah menelaah berbagai jenis variabel,
yang beroperasi dalam satu situasi dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut dapat dibentuk. Kini kita dapat melihat bagaimana eh, kita mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian. Nah, kerangka teoritis adalah fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian deduktif. Kerangka ini merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dideskripsikan, dan dielaborasi secara logis di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan masalah yang diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Lalu, tinjauan pustaka ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kerangka teoritis. Nah, tinjauan pustaka mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin penting berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritis mewakili dan menguraikan hubungan antara variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan tersebut, serta mendeskripsikan sifat dan arah hubungannya. Next. Selanjutnya, ada komponen dari kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis yang baik dan mendefinisikan variabel-variabel penting yang relevan dengan masalah, lalu mendeskripsikan dan menjelaskan keterkaitan di antara variabel-variabel tersebut seperti variabel independen, dependen, moderasi, maupun mediasi. Lalu di sini ada tiga fitur yang harus tiga fitur dasar yang harus dipastikan dalam setiap perangkat teoritis. Nah, tiga fitur dasarnya ini yang pertama variabel yang dianggap relevan dengan studi harus didefinisikan secara jelas. Lalu, model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara variabel di dalam model harus diberikan. Lalu yang ketiga, eh, harus ada penjelasan yang jelas mengenai mengapa kita mengharapkan hubungan tersebut ada. Jadi, kita bisa memahami bahwa variabel ini bukan sekadar istilah, tetapi fondasi penelitian. Lalu ada hubungan variabel harus logis dan berbasis teori. Lalu kerangka teoritis ini menentukan kualitas penelitian, namun tanpa teori penelitian akan hilang arah. Nah, penelitian yang baik itu bukan sekedar mengolah data, tapi juga bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah dan sistematis. Oke, terima kasih Rindu dan Rija. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk komponen kerangka teoretis bagian lanjutan. Tapi sebelum itu, saya mau merimain lagi. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya Riza bahwa kerangka teoritis yang baik itu adalah kerangka teoritis yang mampu mendeskripsikan hubungan atau keterkaitan di antara variabel-variabel dalam penelitian, baik itu variabel independen, dependen, moderasi, maupun mediasi. Nah, selanjutnya, untuk menemukan definisi variabel itu sendiri,
itu dapat menjadi eh, tantangan. Jadi nggak selalu mudah untuk mendefinisikan variabel yang disepakati oleh semua pihak. Meski begitu, disarankan untuk memilih definisi yang paling relevan dan aplikatif dari literatur akademis. Kita perlu menghindari penggunaan definisi dari kamus umum karena sifatnya yang seringkali terlalu luas dan kurang spesifik untuk konteks penelitian. Selanjutnya, dibutuhkan juga sebuah model konseptual untuk membantu menstrukturkan pembahasan tinjauan pustaka. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami gagasan, pastikan juga untuk menyertakan diagram skematis yang berupa gambaran visual, juga sekaligus deskripsi tertulis yang menjelaskan bagaimana sih variabel-variabel tersebut dapat saling berhubungan. Dan yang terakhir, gunakan juga teori untuk menjelaskan alasan logis di balik hubungan antar variabel dalam model. Di tahap ini, perlu juga diberikan indikasi arah hubungannya. Misalnya, apakah diprediksi akan bernilai positif atau negatif. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan sebagai catatan, dalam penelitian terapan atau applied research, belum masih di slide yang tadi. Ini boleh mundur lagi. Mundur ke slide tadi, Fani. Nah, oke. Sebagai catatan, dalam penelitian terapan atau applied research, kita dapat langsung menerapkan teori-teori yang sudah ada. Namun, dalam penelitian dasar atau basic research, kita mungkin perlu mengandalkan wawasan dan analisis pribadi untuk merumuskan landasan teori yang baru. Karena itu, dalam menyusun suatu eh, teori itu dibutuhkan kemampuan untuk berpikir logis. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang hipotesis. Ini adalah subbab keempat yaitu hypothesis development. Poin pertama, kita akan masuk ke definisi dari hipotesis itu sendiri. Hipotesis atau dalam bahasa Inggrisnya disebut hypothesis dapat didefinisikan sebagai sebuah pernyataan sementara yang dia itu tujuannya untuk diuji. Kita akan menguji hipotesis itu melalui penelitian yang akan kita lakukan. Apakah hipotesis itu eh, dapat di dapat dibilang benar atau perlu ditolak. Nah, yang memprediksi apa yang diharapkan untuk ditemukan di dalam data empiris. Pengembangan hipotesis itu dilakukan setelah peneliti mengidentifikasi variabel-variabel penting dan menetapkan hubungan antar variabel tersebut melalui penalaran logis di dalam kerangka teoretis. Jadi, sebelum kita menentukan hipotesis, kita perlu tahu dulu variabel-variabel apa yang bermain di dalam penelitian yang sedang kita lakukan. Jangan dibalik, jangan hipotesis dulu baru variabel, karena hipotesis itu perlu berdiri di atas variabel. Nah, dengan menguji hubungan-hubungan ini secara ilmiah, peneliti dapat menemukan informasi yang dapat diandalkan untuk merumuskan solusi atau masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, format dan arah hubungan hipotesis. Ini menjadi semakin menarik topiknya di sini. Dalam merumuskan hipotesis,
peneliti dapat menggunakan format proposisi atau pernyataan bersyarat yang disebut juga dengan if dan statements. Jika maka. Ini adalah pernyataan seperti sebab akibat. Nah, berdasarkan sifat hubungannya, hipotesis itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada hipotesis direksional dan hipotesis non-direksional. Apa bedanya? Kalau hipotesis direksional itu diformulasikan ketika arah hubungan antar variabel atau sifat perbedaan antar kelompok sudah dipostulatkan dengan jelas, sudah ditentukan dengan jelas. Seringkali ditandai dengan penggunaan istilah seperti positif, negatif, lebih besar, atau lebih kecil. Artinya, hipotesis direksional ini dia sudah mengetahui dengan jelas bahwa antara kedua variabel yang sedang diteliti atau di antara sekian variabel yang sedang diteliti itu memang ada hubungan, memang ada kaitannya. Tapi hipotesis direksional ini ingin meneliti apakah hubungan yang terjadi di antara variabel itu dapat dikategorikan sebagai hubungan yang positif, hubungan yang negatif, atau lebih besar, atau bahkan lebih kecil. Jadi, untuk hipotesis direksional, sekali lagi, hubungan antar variabel itu sudah dikonfirmasi ada. Lalu, untuk hipotesis non-direksional, digunakan ketika diprediksi adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan, namun arah spesifiknya belum dapat ditentukan. Pendekatan ini umumnya diambil ketika suatu hubungan belum pernah dieksplorasi sebelumnya, atau karena terdapat temuan yang saling bertentangan pada studi literatur terdahulu. Jadi eh, secara pada intinya, hipotesis non-direksional ini ingin mencari tahu apakah ada hubungan di antara variabel yang sedang diteliti. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, hipotesis non-direksional ini bisa jadi eh, disusun juga karena ada temuan yang saling bertentangan pada studi literatur terdahulu. Pada studi yang dilakukan oleh peneliti A misalnya, mengatakan bahwa hubungan antara dua variabel itu berhubungan positif. Lalu oleh peneliti B dikatakan bahwa hubungan antara dua variabel itu bernilai negatif. Nah, kita sebagai peneliti yang melihat adanya ketidakkonsistenan di antara hasil dari dua peneliti sebelumnya, kita ingin memastikan sekali lagi em, hubungan mana yang lebih tepat karena masih ada masih ada ketidakjelasan di antara dua hasil penelitian ini. Kita ingin memastikan yang mana sebenarnya hubungan yang benar-benar terjadi di antara kedua variabel itu. Itulah hipotesis non-direksional. Boleh lanjut? Oke. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Metode pengujian ilmiah mencaratkan bahwa hipotesis harus dapat difalsifikasi atau dibuktikan salah. Oleh karena itu, pengujian selalu melibatkan dua sisi. Ada hipotesis nol, dilambangkan dengan H0, dan hipotesis alternatif, dilambangkan dengan HA. Hipotesis nol merupakan rumusan yang disusun secara spesifik dan tujuannya untuk ditolak.
Sekali lagi, hipotesis nol itu tujuannya untuk ditolak. Hipotesis ini umumnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel atau kelompok yang diteliti. Sementara hipotesis alternatif atau HA, dia merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yang menyatakan secara tegas adanya hubungan antar variabel. Jadi kalau hipotesis nol menyatakan tidak ada hubungan, kalau hipotesis alternatif menyatakan ada hubungan di antara variabel atau perbedaan nyata antar kelompok. Nah, penolakan secara statistik terhadap hipotesis nol pada akhirnya akan memberikan dukungan formal bagi hipotesis alternatif yang diajukan peneliti. Kalau hipotesis nol terbukti em, ditolak, maka hipotesis alternatif otomatis akan lebih didukung, begitu. Nah, bentuk-bentuk hipotesis sendiri berdasarkan tingkat penjelasan variabel atau level of explanation. Hipotesis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono tahun 2017, yaitu hipotesis deskriptif. Yang pertama, yaitu hipotesis yang menyatakan karakteristik khusus dari suatu sampel berdasarkan suatu variabel atau nilai varians tertentu, dilakukan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan variabel lain. Yang kedua, variabel yang maaf. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu jenis hipotesis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua atau lebih kelompok sampel. Hipotesis ini terbagi jadi dua bentuk lagi, yaitu hipotesis komparatif berpasangan dan hipotesis komparatif independen. Hipotesis komparatif berpasangan digunakan ketika dua data yang akan dibandingkan berasal dari subjek yang sama. Artinya, pengukuran dilakukan pada individu atau objek yang sama dalam dua kondisi atau waktu yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Sementara hipotesis komparatif independen, hipotesis ini digunakan jika dua kelompok yang dibandingkan tidak saling berkaitan. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Lanjut. Baik, selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Ada 4 langkah utama yang umumnya diikuti dalam melakukan pengujian hipotesis kuantitatif. Yang pertama, menyatakan secara jelas rumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini menjadi langkah yang esensial untuk memulai pengujian hipotesis. Lalu yang kedua, memilih metode uji statistik yang tepat, yang disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan, yang paling lazim ditetapkan pada level alfa sama dengan 0,05. Di sini di layar tertulis P sama dengan 0,05, tapi itu seharusnya alfa ya Pak. Alfa 0 sama dengan 0,05. Nah, tingkat signifikansi itu sendiri juga dikenal sebagai alfa. Adalah pengukuran yang menentukan jumlah bukti yang harus ditunjukkan dalam sampel sebelum kita menolak hipotesis nol dan menyatakan efeknya signifikan secara statistik. Bahkan sebelum memulai eksperimen, kita harus memilih tingkat signifikansi dulu. Untuk menyatakannya kembali, ini adalah kemungkinan menolak hipotesis nol ketika hipotesis tersebut benar.
Misalnya, tingkat signifikansi 0,05 mewakili peluang 5% untuk memutuskan bahwa ada perbedaan ketika tidak ada perbedaan. Tingkat signifikansi yang lebih rendah menunjukkan bahwa kita membutuhkan lebih banyak bukti untuk menolak hipotesis nol. Itu penjelasan untuk alfa. Lalu langkah yang keempat adalah membandingkan hasil analisis data atau nilai hitung dengan batas nilai kritis. Jika nilai hasil melampaui nilai kritis, maka hipotesis nol perlu ditolak. Sebaliknya, jika nilai hasil lebih kecil, maka hipotesis nol harus diterima, atau dengan kata lain tidak dapat ditolak. Nah, pengujian hipotesis pada penilaian kualitatif. Dari tadi yang kita bahas itu adalah kuantitatif, tapi bagaimana pengujian hipotesis pada penilaian kualitatif? Meskipun pengujian hipotesis sangat identik dengan eksperimen dan data kuantitatif, konsep ini juga dapat diaplikasikan pada penelitian kualitatif melalui metode analisis kasus negatif. Dalam kerangka ini, apabila peneliti menemukan suatu kasus anomali saja yang tidak sejalan atau mematahkan rumusan hipotesis awal, maka peneliti diwajibkan untuk merevisi teori dan hipotesis tersebut secara berkesinambungan hingga diperoleh rumusan teori yang benar-benar kokoh. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Fani. Gue stop share dulu ya. Nggak kelihatan ininya. Si Justin, Rija, dan Rindu. Di sini ada sifat data dalam menguji hipotesa. Pada bagian ini dijelaskan bahwa untuk menguji hipotesa diperlukan data dengan sifat tertentu. Ini poin yang sangat penting karena sebaik apapun hipotesis yang kita rumuskan, jika data memenuhi karakteristik tepat, maka pengujiannya tidak akan valid. Yang pertama itu, datanya itu harus menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya, data yang dikumpulkan harus benar-benar relevan dengan hubungan yang ingin diuji. Jika kita ingin melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, maka data harus mampu mencerminkan keterkaitan tersebut secara nyata. Tanpa adanya indikasi hubungan dalam data, maka hipotesis tidak dapat diuji secara tepat. Lalu yang kedua, data itu harus mampu menunjukkan timbulnya variabel terikat sebagai akibat dari adanya variabel bebas. Nah, di sini kita berbicara tentang hubungan sebab akibat. Penelitian tidak cukup hanya menemukan bahwa dua variabel bergerak bersama, tetapi harus dapat memberikan bukti bahwa variabel bebas memiliki peranan terhadap munculnya variabel terikat. Lalu yang ketiga, data itu harus menunjukkan tidak adanya sebab-sebab lain dari pengaruh eh, variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini berarti penelitian harus mampu meminimalkan faktor luar yang dapat mengganggu hasil. Jika terdapat variabel lain yang tidak dikendalikan, namun memengaruhi variabel terikat, maka hasil penelitian bisa menjadi bias. Lalu yang keempat atau yang terakhir, data itu harus memberikan kesempatan bagi faktor kebetulan atau kesalahan penarikan sampel untuk memberikan pengaruh tertentu yang tampak dalam hasil penelitian. Artinya, penelitian harus mempertimbangkan kemungkinan adanya error atau sampling error. Oleh karena itu, digunakan konsep probabilitas atau tingkat signifikansi untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukan sekedar kebetulan statistik. Dengan memahami sifat data ini, kita tuh jadi bisa melihat bahwa pengujian hipotesis bukan sekedar proses teknis, tetapi juga membutuhkan kualitas data yang benar-benar memadai.
Selanjutnya ada peranan hipotesis. Di sini ada 5 poin. Nah, hipotesis ini punya peran yang sangat fundamental dalam penelitian. Tanpa hipotesis, penelitian bisa kehilangan arah. Yang pertama, hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dengan adanya hipotesis, peneliti memiliki arah yang jelas mengenai apa yang ingin dibuktikan. Penelitian tidak lagi bersifat eksploratif tanpa tujuan, tetapi terstruktur dan sistematis. Lalu yang kedua, dengan adanya hipotesis, penelitian peneliti dapat menentukan variabel apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara mengukurnya, dan juga bagaimana menganalisanya. Jadi, hipotesis itu membantu dalam menentukan instrumen penelitian dan metode analisis yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, hipotesis membantu peneliti dalam menyaring informasi dan tidak semua data perlu dikumpulkan, hanya data yang relevan dengan pengujian hipotesis saja yang difokuskan. Lalu yang keempat ini, hipotesis mempermudah dalam penyusunan desain penelitian karena hubungan antar variabel sudah diprediksi, maka peneliti dapat menentukan jenis penelitian yang tepat, apakah eksperimen, survei, atau studi kasus. Lalu yang terakhir ini, hipotesis membantu dalam merumuskan rencana kesimpulan. Sejak awal, peneliti sudah memahami kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Apakah hipotesis ini diterima atau ditolak? Dengan kata lain, hipotesis ini adalah kompas dalam penelitian. Boleh di next. Selanjutnya ada tahapan merumuskan hipotesis. Di sini ada gambar diagramnya. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama ini, peneliti harus menentukan variabel penelitian, yang artinya harus jelas dulu apa yang ingin diteliti, apa yang mempengaruhi, dan apa yang dipengaruhi. Misalnya, dalam penelitian audit delay, kita menentukan reputasi auditor sebagai variabel yang mempengaruhi dan audit delay sebagai variabel yang dipengaruhi. Kalau di tahap ini saja belum jelas, jadi penelitian ini bakal kehilangan arah. Selanjutnya, setelah variabel ditentukan, langkah berikutnya adalah membangun kerangka teoritis atau landasan teori dan konsep dan juga kerangka pemikiran. Nah, di sini peneliti itu tidak boleh asal menghubungkan variabel. Harus ada teori yang menjelaskan mengapa satu variabel bisa mempengaruhi variabel lain. Teori ini menjadi dasar logis hubungan antar variabel dari teori dan penelitian terdahulu. Peneliti menyusun alur berpikir yang sistematis, kayak misalnya mengapa X bisa berpengaruh terhadap Y. Terus bagaimana mekanismenya dan apa bukti empiris sebelumnya. Nah, inilah yang kita bisa sebut kerangka pemikiran. Terus, berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis konseptual. Nah, hipotesis ini masih dalam bentuk pernyataan ilmiah. Misalnya, reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay. Nah, ini itu masih berupa dugaan yang berdasarkan pada teori, belum dalam bentuk rumus statistik. Selanjutnya, dilakukan operasional hipotesis. Nah, pada tahap ini itu konsep yang masih abstrak harus dibuat menjadi sesuatu yang bisa diukur.
Misalnya, reputasi auditor diukur dengan kategori Big Four dan juga non-Big Four. Sedangkan audit delay diukur dengan jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tanpa proses ini, peneliti itu tidak bisa menguji secara empiris. Lalu tahapan yang terakhir itu hipotesis operasional atau hipotesis statistik. Nah, dalam merumuskan hipotesis operasional, di sini hipotesis ditulis dalam bentuk yang bisa diuji menggunakan analisis statistik. Misalnya, H, H0 itu tidak ada pengaruh dan H1 itu ada pengaruh. Nah, pada titik ini, penelitian sudah siap diuji menggunakan metode regresi atau teknik statistik yang lainnya. Boleh next. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi atau kegunaan hipotesis. Ada 4 poin. Yang pertama, hipotesis ini kan punya fungsi utama dalam penelitiannya, yaitu menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Yang artinya, hipotesis ini memberikan arah solusi berdasarkan hubungan yang diprediksi. Lalu yang kedua, menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Nah, ini tuh membuat penelitian menjadi lebih fokus. Dan yang ketiga ini, hipotesis menjadi pedoman dalam memilih metode pengujian data. Jenis hipotesis yang dirumuskan akan menentukan teknik analisis statistik yang digunakan. Lalu yang keempat, hipotesis menjadi dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan akhir akan bergantung pada apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Lalu dengan demikian, hipotesis bukan hanya bagian dari formalitas dalam proposal, tetapi memiliki fungsi strategis dalam keseluruhan proses penelitian. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam perumusan hipotesis. Nah, dalam menyusun hipotesis, eh, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, hipotesis harus mempresentasikan fenomena tertentu atau menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jika menyatakan adanya pengaruh, maka minimal harus ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Yang kedua, eh, rumusan hipotesis harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Hipotesis yang ambigu tidak dapat diuji secara ilmiah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, itu hipotesis harus dapat diuji secara empiris. Artinya, variabel yang digunakan itu harus dapat diukur dan dioperasionalkan dalam bentuk data. Nah, hipotesis yang tidak dapat diukur bukanlah hipotesis ilmiah. Boleh di next. Eh, Selanjutnya ada penerapan. Tahap penerapan ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini, hasil dari pengujian hipotesis telah diperoleh dan dapat dievaluasi kebenarannya. Walaupun tidak ada ketentuan baku dalam merumuskan hipotesis, menurut Suharsimi Arifmunto terdapat beberapa kriteria yang baik, yaitu yang pertama, hipotesis sebaiknya memuat pernyataan mengenai adanya keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Lalu yang kedua, eh, perumusan itu, perumusannya itu harus jelas, ringkas, dan langsung pada inti permasalahan.
Lalu yang ketiga, hipotesis wajib dapat diuji kebenarannya dan harus memiliki landasan teoritis yang kuat. Dengan demikian, penerapan hipotesis bukan hanya tahap teknis, tetapi juga tahap evaluasi terhadap kekuatan teori dan ketepatan metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai hipotesis ini, bisa kita simpulkan bahwa hipotesis merupakan elemen yang sangat fundamental dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis ini bukan hanya sebagai sebuah dugaan atau pernyataan sementara, melainkan sebuah bentuk penalaran ilmiah yang disusun berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya. Hipotesis juga menjadi jembatan antara teori dan realita empiris. Teori memberikan dasar konseptual mengenai bagaimana suatu fenomena seharusnya terjadi, sedangkan hipotesis ini menerjemahkan teori tersebut ke dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji melalui data. Dengan demikian, hipotesis ini berfungsi sebagai penghubung antara pemikiran konseptual dan juga pembuktian empiris. Dalam proses pengujian hipotesis, kualitas data itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Data yang digunakan harus mampu menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tidak hanya itu, data juga harus mampu mendukung adanya hubungan sebab dan akibat, serta meminimalkan kemungkinan adanya pengaruh dari faktor luar yang tidak diteliti. Selain itu, penelitian juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan dalam penarikan sampel maupun faktor kebetulan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, penggunaan tingkat signifikansi dan uji statistik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar memiliki dasar yang kuat. Lebih lanjut ini, hipotesis tuh punya peran strategis dalam keseluruhan proses penelitian. Hipotesis memberikan arah yang jelas mengenai apa yang akan diuji, variabel apa saja yang diukur, serta metode analisis apa saja yang paling sesuai digunakan. Tanpa hipotesis, penelitian berpotensi tidak menjadi tidak terarah dan kehilangan fokusnya. Dengan adanya hipotesis, penelitian memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun desain penelitian, mengumpulkan data, dan juga menarik kesimpulan. Eh, Dalam perumusannya, hipotesis harus memenuhi beberapa kriteria penting. Nah, hipotesis harus jelas, spesifik, tidak menimbulkan makna ganda, serta dapat diuji secara empiris. Selain itu, hipotesis harus didasarkan pada landasan teori yang kuat. Hipotesis yang tidak memiliki dasar teoritis hanya akan menjadi asumsi, bukan pernyataan ilmiah. Oleh karena itu, kajian teori dan tinjauan pustaka memiliki peran yang sangat penting sebelum hipotesis dirumuskan. Pada tahap penerapan, hasil pengujian hipotesis akan menentukan apakah dugaan awal peneliti didukung oleh data atau tidak. Jika hipotesis alternatif didukung dan hipotesis nol ditolak, maka teori yang mendasarinya memperoleh dukungan empiris. Sebaliknya, jika hipotesis tidak terbukti, hal tersebut bukan berarti penelitian yang gagal. Justru disitulah letak nilai ilmiahnya. Karena penelitian ini memberikan informasi baru yang dapat digunakan untuk merevisi atau mengembangkan teori yang ada. Eh, Secara keseluruhan, hipotesis merupakan fondasi dalam penelitian ilmiah dan ia juga memberikan arah, struktur, dan tujuan yang jelas dalam proses penelitian. Melalui hipotesis, penelitian tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan, tetapi juga menguji validitas teori, memperkuat landasan, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hipotesis bukan sekedar bagian administratif dalam penyusunan proposal penelitian, melainkan instrumen intelektual yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.